نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah di subuh yang cerah ini. Diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam, sehingga diberikan kemampuan untuk bisa rawuh, bisa hadir memenuhi undangan Allah salat subuh berjamaah, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita. Ya Allah, dilancarkan usaha kita. Ya Allah, mohon cukupi rezeki kita dan sembuhkan segala sakit kita dan segala sakit anggota keluarga kita. Dan ya Allah, mohon kehadirat-Mu, mudah-mudahan virus corona ini segera sirna, dan kita semuanya bisa normal kembali untuk menunaikan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh, serta semakin giat beribadah istiqomah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengkaji surah Al-A'raf ayat 198 pada pekan yang lalu, maka kali ini kita lanjutkan ke ayat 199, di mana dari awal mulai ayat 190, ayat 191 sampai ayat 198 itu sebetulnya menjelaskan tentang keburukan, kejahatan dan kemadharatan orang-orang yang berbuat musyrik atau berbuat syirik. Jadi kemusyrikan itu tidak akan pernah membawa manfaat dan tidak akan bisa mendatangkan madharat kepada orangnya. Dimintai tolong yang tidak bisa, dimintai hidayah apalagi sama sekali tidak mampu. Maka kalau sudah demikian, didakwai pun mereka sia-sia, diajak kebaikan pun mereka tidak akan bisa menunaikannya, ya, karena memang tidak ada keinginan, Pak, untuk mendapat hidayah Allah. Jadi ini ciri khas orang kafir itu kan sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Ngoten. Terus orang kafir itu diberi peringatan yo pancet ae, gak diberi peringatan apalagi. Itu ciri khas karakternya orang kafir, apalagi orang musyrik. Ini hadirin sekalian, maka Rasulullah menjelaskan dengan ayat-ayat itu agar kita menjauhi sifat-sifat kemusyrikan. Nah, di ayat 199 ini Allah kemudian memberikan solusi, ya, dari penyikapan terhadap kemusyrikan dengan kalimat, dengan ayat-ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul 'alim. Innahu sami'un 'alim. Ya, ini solusinya. Khudhil 'afwa, wahai Muhammad, karena mereka sudah tidak bisa diingatkan, tidak bisa terarahkan, tidak bisa diajak untuk kembali kepada keimanan. Jadi
Orang-orang yang sudah mendetail kemusyrikannya itu Pak, ngapunten di sekitar kita banyak Pak kadang terjadi itu. Ya, misalnya sudah terbiasa Pak? Larung samudra umpama ya, atau sedekah bumi yang mendem sapi ya, dasi sapi misalnya kayak gitu. Itu kadang diingatkan mesti bilangnya ini adalah adat budaya nenek moyang kita. Itu seperti itu. Ya, padahal kalau toh memang sedekah bumi bisa dilaksanakan dengan secara tidak masuk dalam unsur kemusyrikan, itu bisa. Tapi kadang kalau sudah mereka beralasan membudaya, nah ini, itu yang tidak bisa, kadang-kadang sulit untuk dirubah. Kalau sudah demikian, kata firman Allah, wahai Muhammad, khudhil afwa, ya, maka ambillah maafmu, ya, artinya jadilah pemaaf. Ya udah, kalau begitu sabar aja, ya, sabar aja. Kalau secara manusiawi tetap kita bergaul secara baik, ini maksudnya begitu. Kalau memang ada saling salah antara satu dengan yang lain, ya saling memaafkan. Dalam konteks bermuamalah, dalam konteks berkemanusiaan, ya, itu Rasulullah. Makanya salah kalau Islam itu radikal, Islam garis keras, itu salah sekali. Islam itu benar-benar rahmat, ya, sangat-sangat menghargai pri kemanusiaan, itu umat Islam. Jadi salah kalau ada. Bahkan yang selama ini terbukti terkuyo-kuyo, teraniaya itu siapa? Tidak sampai 23 tahun, ya, Rasulullah bisa luar biasa. Beda dengan nabi-nabi terdahulu Pak. Nabi-nabi Rasul terdahulu umatnya bertentangan sedikit, sudah. Ayo Nabi Nuh, kalau kamu memang nabi, datangkan azab Tuhanmu. Langsung itu, ya, Nabi Nuh gak sabar, mohon kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan wahyu, suruh bikin kapal, bikin perahu. Nah, ternyata di balik itu ada banjir bandang yang melanda umatnya, yang kafir kepada aturan Allah itu. Ini jamaah sekalian. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad ketika orang musyrik diajak untuk beriman, ya, Masya Allah, jenengan saksikan sendiri di Taif itu, ya kan? Ketika berdakwah di Taif dihantemi batu, dimusuhi dan sebagainya. Apa yang beliau lakukan? Justru berdoa, ya kan? Padahal sudah ditawari malaikat itu. Wah, umatmu keterlaluan ini Muhammad. Bagaimana kalau dijatuhi gunung Uhud ini aja? Biar mereka mati semua. Apa kata Rasulullah? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan, Pak. Jadi ini khudhil afwa. Ya, khudhil afwa, sudahlah. Wes nek ngono secara manusia, ayo saling memaafkan. Bergaul dengan baik. Tapi tetap wa'mur bil 'urfi. Tetap beramar ma'ruf. Jadi artinya di dalam satu lingkungan ini kula jenengan mungkin yang dihadapi adalah mayoritas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka di dalam pergaulan ini tetap bergaul dengan baik. Di Indonesia ini negara Pancasila, ya udah jangan diutak-utik lagi. Kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Sejak 1445 merdeka, proklamasi kemerdekaan ini, umat Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nggak usah diotak-atik lagi, Pak. Itu loh. Tapi tetap umat Islam beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kuncinya. Jangan kemudian saling memaafkan, bergaul dengan mereka. Mereka minum ikut minum, mereka menyembah berhala, ya. Ada yang memberikan RUU HIP kemudian ikut-ikutan tanda tangan. Ini namanya tidak wa'mur bil urfi. Harusnya berani bertentangan itu kalau memang itu melanggar ideologi kan gitu. Ya. Itu. Jadi ngapunten, kula jenengan ini dalam bermasyarakat harus benar-benar berhati-hati untuk tidak membuat kebersamaan ini rusak gara-gara konsep kita di dalam menyikapi mereka. Ya. Loh, orang musyrik itu kan contoh yang paling ganas itu, Pak. Itu Rasulullah aja bisa khudhil afwa. Yes. Malah tadi di ayat yang kita baca, Pak, di surah Al-Hijr tadi itu ya. Ayat berapa tadi? Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, ya. Wis yang penting fasda bima tu'maru. Laksanakan terang-terangan saja wis.
Ndak usah rahasia-rahasianan. Ngoten. Ini cara bahasa sekarang, Pak. Jenengan yang biasa misalnya unjuk rasa melalui media sosial, ya di Facebook dan sebagainya, mengkritik ini dan sebagainya dengan kata-kata yang kasar, dengan meme-meme yang kadang-kadang mengganggu privasi seseorang. Ya. Ngapunten misalnya seorang presiden masa digambar sesuatu yang tidak baik, ini kan juga menyalahi aturan, Pak. Ya. Ya mendingan fasda bima tu'maru, tunjukkan unjuk rasa dengan baik. Ya, ungkapan-ungkapan pendapat dengan bijaksana. Itu wa'rid anil musyrikin, berpaling dari orang-orang yang musyrik. Wa'mur bil urfi, sama dengan ini, wa'mur bil urfi, tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh dalam kebaikan. Wa'rid anil musyrikin, di sini wa'rid anil jahilin, ya. Wa'rid, dan berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh itu? Satu, kaum jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka sangat bodoh di dalam memahami konsep ketuhanan, sehingga benda-benda mati dianggap sebagai Tuhan. Gitu, Pak. Ya. Wa'rid anil jahilin, maka berpalinglah dari orang-orang jahil. Atau yang kedua, jahil itu artinya adalah orang yang bodoh dalam konsep pemahaman terhadap kebenaran. Itu, Pak. Sehingga ketika ada orang yang berdebat rame gitu ya, diajak berargumentasi, tidak logis, tidak rasionalis, tapi ngengkel, menang kalah ngabruk, cara bahasa Jawa nih gitu. Ya, mendingan berpaling dari mereka. Karena dalam konsep Islam itu wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang berdakwah itu melalui perdebatan itu harus secara gentle, secara ilmiah, secara lebih baik. Harus begitu. Kalau engkel-engkelan, debat kusir, ya toh, nggak pakai argumen, nggak pakai dalil, nggak pakai logika, wis pokoknya ngene lah ini. Ya, wa'rid. Barangkali dari ayat inilah Bapak Ibu, wong Jawa nek ngarani napa? Sing waras sing waras ngalah lho. Ya, wis timbange rame ambek dulur, ambek kanca, ambek tangga, ambek wong liya, wis sing waras ngalah. Sampai seperti itu, Pak. Jadi ternyata ini yang dimaksudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang sahabat bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ya. Beliau ini qala laqitu Rasulullah, saya pernah berjumpa Rasulullah, fabtada'tuhu fa akhadtu biyadihi, saya langsung memulai untuk segera merengkuh tangannya. Ini, Pak, segera berjabat tangan dengan beliau, kepengin menyentuh tangannya, fa akhadtu biyadihi. Itu Uqbah. Lalu sambil bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, akhbirni bifawadilil a'mal. Ya Rasul, tolong panjenengan beritakan kepada kami, ya. Tolong ajari saya bifawadilil a'mal, ya, dengan keutamaan-keutamaan amal. Amal-amal yang paling hebat atau amal-amal yang luar biasa itu apa saja ya Rasulullah? Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ya Uqbah, wahai Uqbah, satu, ya, keutamaan-keutamaan amal yang pertama, ya, apa itu? Sil mangqata'aka, ya. Sambunglah persaudaraan orang-orang yang memutuskannya. Ya. Monggo jenengan datangi orang yang purik datang panjenengan. Orang yang tidak pernah sowan datang panjenengan, panjenengan hadiri, panjenengan rawuhi. Wong iki aku digawe gak tahu moro, aku mantu ping 7 gak tahu teko. Wis gak apa-apa jenengan pas dia mantu datang. Ya, itu. Umpama niki, saya sakit gak pernah disambangi. Ya udah enggak apa-apa, alhamdulillah diberikan sehat. Dia sakit, datangi. Itu. Orang ini gak pernah ngasih apa-apa kepada saya. Ya, di sini yang kedua. Wa a'timan haramaka. Berilah orang yang tidak pernah memberikan kepada kamu. Ini kita gampang, Pak. Tapi angel. Ya, tapi angel. Wa a'rid amman zalamaka. Yang ketiga, dan apa itu, berpalinglah orang yang menzolimi kamu.
biarkanlah orang yang menzolimi kamu. Berat Pak ini Pak, ya. Orang mau seorang menzolimi di maaf Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kalau kepingin kula jenengan dapat kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang kita lakukan. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari itu kula jenengan sekiranya itu kan ada yang mengatakan soft itu kalau nggak lurus renggangnya ditempati setan. Ya setan sak mau nambah nih. Ya. Dalam kondisi darurat tidak ada seperti itu. Kalau toh ada ya mosok terus segini banyaknya ditempati setan. Mosok setan melok sholat kan begitu. Jadi itu simbol bahwa kula jenengan dikengen merapatkan soft, meluruskan soft ketika dalam kondisi normal. Lah new normal ya seperti ini ya sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya ampun harus dilaksanakan aja. Bismillah, mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kula jenengan agar virus corona ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sholat itu kita berdoa. Usaha sudah ya, kemudian doa sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah memberikan ijabah gitu ya. Fasta'idz billah innahu samiun alim. Sungguh Allah yang Maha mendengar, Maha tahu. Mendengar apa? Mendengar mungkin rintian-rintian kula jenengan, doa-doa kula jenengan, harapan-harapan kula jenengan datang Gusti Allah. Ya, itu Allah Maha mendengar, Pak. Alim dan juga Maha tahu masalah kula jenengan. Virus ini gak mari-mari, waduh, kreditan tambah ndak karu-karuan. Kebutuhan tambah terbengkalai, mbuh. Ya kan? Ini kula jenengan Allah itu Maha tahu dan Allah Maha mencukupi kebutuhan kula jenengan. Allah Maha tahu bagaimana kebijaksanaannya untuk memberikan solusi dalam kehidupan kita. Lalu terus ketika kula jenengan berdoa itu pokoknya doa terus mawon pun rintian-rintian selalu kita aturkan kepada Allah. Siapa tahu Allah menginginkan mendengarkan rintian-rintian kula jenengan. Dari situ kemudian Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya panjenengan berjamaah, panjenengan ngaji Al-Qur'an, ya mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, Allah senantiasa berkenan untuk menyayangi kita, menurunkan rahmatnya kepada kita, dan Allah senantiasa segera menghilangkan virus corona dan kita sehat selalu sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ala sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma shfa'na bil Qur'an. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf ya sekali lagi ikut belasungkawa dengan wafatnya Ibu Hajah Musta'inah. Kula jenengan sering menyebut Bu Joko nggih waktu itu. Jadi mudah-mudahan perjuangan beliau awal dari Masjid Darut Taqwa, awal perjuangan sejak sekolah SD ini belum ada. Beliau yang termasuk Bu Hajah Nadhifah ini yang bersama-sama mendirikan TK ya Bu Hajah ya. TK At-Taqwa waktu itu, TK Taqwa yang kemudian menginspirasi Yayasan Darut Taqwa untuk kemudian membangun SDI Darut Taqwa yang berkembang sampai sekarang. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal-amal soleh mereka para pendahulu kita ya, masuk sesepuh kita ya Pak ya. Dan kita semuanya diberikan istiqomah menghidupkan rumah Allah di Masjid Darut Taqwa ini. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.